Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema edaran pimpinan pusat Muhammadiyah berkaitan dengan ibadah Idul Adha di masa pandemi. Dan bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Ahmad. Ayahanda, uh, kebijakan atau edaran yang dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah seperti yang di awal Ayahanda sampaikan juga bagian dari ikhtiar menekan angka penyebaran COVID-19. Bahkan kita menyoroti beberapa bulan yang lalu di saat pasca Idul Fitri, di saat masyarakat dilarang mudik dan masih ada yang melaksanakan aktivitas mudik. Dan setelahnya kita melihat bagaimana perkembangan COVID-19 di tanah air yang terus meningkat hingga beberapa waktu terakhir. Nah, ini juga menjadi catatan penting. Selain bicara tentang ikhtiar kita menanggulangi pandemi, juga bicara tentang persoalan penyebaran pandemi yang berkaitan dengan klaster agama ini juga cukup sensitif di tanah air, menyoroti hal ini. Bahkan terkait kontroversi dan narasi yang kontraproduktif kita ulas sebelumnya juga bicara tentang bagaimana masyarakat menyampaikan di saat masjid ditutup, rumah ibadah yang lain bagaimana. Ya, ini juga menjadi persoalan. Bagaimana Ayahanda kita terus memperkuat narasi atau edukasi masyarakat terkait pembatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Ya, saya kemarin membaca PWMU ya satu website yang dikelola oleh PWM Jawa Timur. Itu judulnya jangan gulu dalam beragama. Gulu itu berlebih-lebihan. Ya. Memang masyarakat kita kebanyakan sangat berlebih-lebihan dalam beragama. Tidak melihat batas ya, dan tidak melihat mana yang penting. Bagi mereka nampaknya itu beragama itu totalitas hidup ya, harus seperti itu tanpa memperhitungkan keselamatan diri ya. Dan betapa fatalisnya mereka itu. Fatalis itu ialah semacam aliran Jabariyah ya. Wah, terserah Tuhan saja. Saya kira ini juga menghinggapi kepada masyarakat kita. Oleh karena itu PP Muhammadiyah sangat di sini berat sekali memerangi atau menjelaskan pada masyarakat tentang keberagaman yang bertumpu kepada dalil-dalil yang qat'i, juga bertumpu pada analisis ilmu pengetahuan. Oleh karena itu edaran-edaran apapun termasuk pertama yang soal ibadah, pasti Muhammadiyah merujuknya kepada Quran dan Sunnah ya. Yang Quran Sunnah juga yang qat'i. Quran Sunnah juga Sunnah yang soheh ya, yang hasan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Tidak memakai dalil-dalil yang dhaif ya. Itu pasti, termasuk juga pada edaran yang terakhir tentang Idul Adha ini ya. Kenapa kita menyuruh ditiadakan sholat berjamaah Idul Adha di lapang atau di masjid dalam masa pandemi yang sedang berbahaya ini? Karena itu otomatis akan menjadi, secara ilmu pengetahuan akan menjadi klaster. Kebetulan ada dalil ya yang membolehkan bahwa kita tidak adanya Idul Adha, karena Idul Adha itu ada perkara sunat ya, termasuk juga penyembelihan kurban ya. Kalau penyembelihan kurban seperti biasa itu di masjid-masjid itu kan orang pada datang. Kalau daging itu di Indonesia itu, di kita itu sesuatu yang barang mewah gitu ya. Pada datang pasti berkumpul dan itu akan menjadi. Oleh karena itu Pak Muhammadiyah udahlah, harus berdasarkan pada dalil-dalil yang qat'i juga, udah bisa saja dialihkan untuk kepentingan yang lain atau diselenggarakan dengan cara yang sangat ketat menentukan prokes. Jadi itu Ananda ya, Muhammadiyah itu bagaimanapun ingin supaya masyarakat Islam ini maju, masyarakat Islam itu baik, sehat, dan selamat. Dan agama lain pun saya kira sama memberlakukan penutupan ya, baik di pura maupun di gereja sama, itu semua seperti itu. Baik Anda, itu poin yang perlu kita pertegas tentunya untuk masyarakat, karena belakangan memang narasi-narasi ini yang perlu kita berulang-ulang kali sampaikan di saat Muhammadiyah telah mengeluarkan kebijakan dan masih ada yang pertanyakan bagaimana masjid ditutup, berbicara tentang syariat Islam seperti apa, dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan jawaban dan juga tentu
bagaimana komitmen persyarikatan untuk terus mengawal masyarakat untuk terus berada di koridor, tentu bicara tentang tadi kesehatannya untuk selalu sehat dan berkemajuan tentunya Enda. Dan terakhir Enda, seperti biasa himbauan dan harapan bagi masyarakat lebih dari edaran yang telah disampaikan di Idul Adha ini, dan juga untuk tertib protokol kesehatan di tengah pandemi yang masih kita rasakan hingga saat ini Enda. Ya, Anda pertama kepada kaum muslimin, berhati-hatilah ya, kita menjaga diri masing-masing. Kalau kita tidak menjaga diri masing-masing, kita akan menjadi korban, dan yang rugi kita akan banyak kehilangan jiwa kita. Yang beruntung orang lain, tetapi ini bukan rekayasa orang lain, tapi kita sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan orang lain yang menganiaya diri kita, tapi diri kita sendiri yang menganiaya, ya, karena ketidaktahuan kita terhadap kesehatan, terhadap sesuatu yang menyelamatkan, lalu kita melaksanakan ibadah ataupun apapun tindakan yang membahayakan diri kita, ya. Terus kepada warga Muhammadiyah, ikutilah instruksi PP Muhammadiyah, ada loyalitas organisasi lah kita ini. Jangan mendengarkan ajaran dari luar Muhammadiyah. Memang itu sekarang itu yang menguasai dunia digital, dunia online dakwah itu adalah orang-orang lain, bukan orang Muhammadiyah, ya. Wajar kalau orang Muhammadiyah sering nonton di channel-channel yang salafi, channel-channel dari Aswaja, ya. Wajar karena mereka itu paling aktif, ya. Karena kita orang Muhammadiyah. Tapi saya menganjurkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama-ulama Muhammadiyah yang dekat kepada kita di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pusat. Kita bertanyalah, mereka akan tetap setia untuk menunggu, untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan kita semua. Saya kira itu Ananda, ya. Insya Allah lah. Insya Allah ya. Alhamdulillah ya, insya Allah dari pemaparan yang disampaikan juga kian menggugah atau memotivasi kader-kader persyarikatan pemirsa TVMU, khususnya untuk kian mentaati atau minimal melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh persyarikatan ataupun pemerintah, dan ini juga tentu bicara tentang bagaimana ikhtiar melindungi diri kita sendiri dengan mengikuti kebijakan dan juga menekan penyebaran COVID-19 di tanah air ini tentunya. Baik Anda, terima kasih sekali lagi Anda atas pemaparan dan waktunya. Insya Allah akan kita ulas berbagai isu-isu aktual lainnya di episode berikutnya. Dan sehat selalu tentunya buat ayah Anda. Amin, amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentu buat pemirsa juga di tengah pandemi COVID-19. Dan semoga pandemi ini segera berlalu, insya Allah. Amin, amin. Baik Anda, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama ayah Anda Profesor Dr. Odang Kahman berkaitan dengan edaran pimpinan pusat Muhammadiyah terkait ibadah Idul Adha 1442 Hijriah di masa pandemi. Dan terus saksikan catatan akhir pekan dengan tema menarik lainnya berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan yang bersama yang ada Profesor Dr. Odang Kahman. Akhir kata, saya Samuarsa bersama kerabat kerja yang petugas undur diri dari depan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan, nasrun al-fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.